Saya di Tampar. Wih. Yang mana? Sebelah kiri sebelah mana? Sebelah kanan. Ya. Berapa kali? Satu kali sampai emosi dia. Setelah itu Dia nangis. siapa yang nangis? Kutu-kutunya. Terus Saya menghargain katanya. Saya udah bela-bela, udah keliling sekolah katanya. Terus setelah itu ada nggak lakukan fisik lagi terhadap diri kamu? Udah nggak ada. Nggak ada. Lama ya. Suruh Wah, ini nih cuy yang bakal kita bahas ya cuy. Sangat menarik banget untuk dibahas ya. Kita lanjut mengenai video yang sekarang ini. Ternyata itu sampai diperdebatkan loh cuy oleh guru dan juga orang tua selain murid ini ya. Tapi di video kali ini kita nggak hanya bakal nonton videonya aja ya, tapi kita juga bakal melihat dari sudut pandang netizen. Nah, pastinya buat teman-teman tonton sampai akhir ya, jangan sampai di skip. Buat senyaman mungkin diri kalian supaya bisa tetap tenang dan bisa mengambil pelajaran positif dari setiap kejadian ini ya cuy. Yuk kita coba langsung simak videonya kira-kira seperti apa ya. Ya kalau sudah ada proses, berarti nggak bisa tahan emosi. Jangan jadi kepala sekolah, pecat. Waduh. Jaga bola dengan tamparan bagaimana ceritanya Ibu? Bingung saya. Baru apa-apa nih udah bilang jangan jadi kepala sekolah ya cuy. Waduh, gimana nih cuy? Ya, jadi gini. Biarkan anak melakukan pelanggaran HAM. Debat pemerhati pendidikan vs guru ya soal kasus siswa ditampar karena merokok. Nah, buat teman-teman yang udah tahu, simak terus ya cuy, kira-kira seperti apa nih ya perdebatan ini. Suruh pulang Ibu. Suruh pulang. Jangan Itu ditampar. pelanggaran berat. Merokok itu pelanggaran berat. Dia melanggar hukum tata tertib dan Pertanyaannya Bu, Yang membutuhkan perokok siapa? Saya tidak membutuhkan perokok. Yang kita di sini semua anti sama abang itulah satuan kita tadi. bicara Oh, ini ceritanya ini bu gurunya. Ini yang berusaha lah ya untuk mencari sisi positifnya dari anak-anak yang merokok ya cuy, seperti itu ya. konteks. Ada tamparan. Kita bicara konteks. Konteks ini dalam rangka merokok karena jelas-jelas dia melakukan pelanggaran berat. Artinya Konteks. berat ya, artinya berat Guru ya. dan kepala sekolah Nah, bisa. pelanggaran berat apakah harus dengan hukuman berat seperti tamparan? Loh, kadang-kadang spontanitas guru menghadapi murid itu kan setiap hari. Ya berarti tidak siap menjadi guru karena tidak punya kesabaran. Itu manusia. Waduh, gimana nih cuy? Kalau menurut kalian cuy, kira-kira ya seorang guru misal kata melihat siswanya, salah satu siswa lah ya, melakukan pelanggaran, kira-kira apa sih yang dilakukan? Dan misal kata nih ya, kan kita nggak tahu ya, kalau kesalahan itu diulang-ulangi, kira-kira seperti apa nih cuy? Buat kalian nih, bayangin kalian menjadi seorang guru cuy, kira-kira apa yang bakal dilakukan? Terus katanya nih ya, kalau misal kata melakukan hal kekerasan itu berarti tidak siap jadi guru. Wah, ini sangat sulit ya cuy untuk dinilai. Dari sudut pandang ini, kira-kira gimana nih cuy menurut kalian? Coba deh cuy, komen-komen ya cuy. Kita diskusi bareng. Yuk coba kita lanjut ya. Guru manusia. Kadang-kadang dia harus berhadapan Wih. pada situasi yang harus menghentikan proses pelanggaran berat itu. Lah, sekarang Jadi betul. spontanitas itu untuk menghentikan pelanggaran berat Ibu, itu bukan masuk kategori kalau dibilang pidana. kesabaran, memang muridnya berapa jauh berdiri dari kita. Ini kan katanya kan gurunya menyuruh muridnya ketemu kepala sekolah. Benar ya ceritanya gitu ya? Baru kepala sekolah itu kan bisa, memang dilihat kepala sekolahnya di depan matanya. Ada proses sebelumnya. Ya kalau sudah ada proses, berarti nggak bisa tahan emosi. Jangan jadi kepala sekolah, pecat. Waduh, Nggak bisa kayak gimana nih cuy? Suruh langsung berhenti ya jadi kepala sekolah cuy. Waduh, ini sulit banget nih cuy buat gue berpikir mengambil sisi positifnya nih ya. Perlu kesabaran dan ketenangan ekstra nih ya. Nah, itulah harus dilihat. Tidak setiap kekerasan itu dianggap sebagai sebuah perbuatan pidana. Dalam Oke. konteks hukum pidana, perbuatan kekerasan yang dilakukan dalam rangka Mendidik misalnya. mendidik dan menegakkan disiplin itu bukan bagian dari tindak pidana, tetapi itu bagian dari pembenaran. Yang juga Betul. tadi Anda katakan bahwa Undang-Undang Jaminan Perlindungan Guru masih lemah menurut Masih Anda. lemah. Itu dia. Apa yang harus diperbaiki? Nah, tentu sistemnya. Ya, kita juga ingin PGRI selama ini hampir 2 tahun ini mendorong adanya Undang-Undang Perlindungan Guru. Karena meskipun ada terus undang-undang undang-undang yang sudah perlindungan menjam- anak di bawah umur bagaimana? Oh, sudah ada itu. Nih seriusan cuy, itu anaknya yang jadi kasus ini itu menurut kalian anak-anak di bawah umur atau gimana cuy? Susah juga ya jelasinnya. Kalau menurut gue sih sebenarnya ada tahap-tahapannya lah ya untuk gimana sih cara mendidik siswa gitu ya. Kayak misal kata nih dari SD gitu, itu perlu diingatin dengan omongan atau contoh gitu ya cuy. SMP itu udah mulai nih ya diajarin ketegasan demi ketegasan sedikit demi sedikit ya. Tapi walaupun tetap harus contoh dan juga omongan juga cuy.
Tapi kalau SMA nih kayaknya udah susah nih ya buat diomongin. Perlu ketegasan nih cuy buat ngingetin. Gimana nih cuy kalau menurut kalian? Yang kasus ini apakah anak di bawah umur atau bukan cuy? Tapi jaminan pelindungan guru selama ini tidak memberikan sanksi pada setiap orang yang tidak memberikan perlindungan terhadap guru. Dampaknya terhadap guru apa sih ketika tadi undang-undangnya lemah? Oh iya. Ya kalau saudara proses Oke, ternyata ini nggak ada kelanjutan ya cuy untuk pertanyaan dampaknya sebagai guru apa sih kalau misal kata undang-undang perlindungan guru itu lemah. Nah, kalau menurut sudut pandang gue pribadi, dampak terbesarnya itu ya itu tadi ya cuy. Misal kata guru ngingetin, intinya itu dengan sedikit kekerasan itu udah bisa sampai dipidana ya cuy. Nah, dampaknya apa? Guru itu adalah pintu utama untuk kita mengetahui hal-hal baru yang belum kita ketahui ya cuy. Intinya itu ilmu-ilmu baru yang bakal dikasih oleh guru itu ke kita. Nah, gambarannya kalau misal kata guru udah tidak dilindungi, so pasti bayangin nih cuy, kalian sebagai menjadi guru lah ya, tiba-tiba tidak ada perlindungan guru seperti itulah. Intinya itu lebih menuju kepada murid-muridnya ya, siswa-siswanya. Dan guru tidak ada perlindungannya. Pastinya kan kayak malas banget nih gitu ya cuy buat ngajarinnya ya. Karena kenapa? Nanti mau ngajarin muridnya nggak mau dengerin. Terus kalau misal kata nilainya anjlok, nggak naik kelas, yang disalahin siapa? Terus kalau anaknya tetap nggak ngerti apa-apa, katanya udah bayar mahal, tetap aja nggak ada hasilnya buat sekolah. Lah kan ini repot gitu loh cuy. Nggak kebayang nih cuy, misal kata nih ya guru-guru tersebut udah nggak begitu, intinya nggak peduli sama sekali lah ya terhadap siswa gara-gara seperti ini gitu loh. Wah, bayangin deh cuy buat teman-teman kalian ya. Coba dong komen-komen deh cuy, kita belajar bareng cuy. Duh, nggak bisa bayangin deh gua. Assalamualaikum. Wah, ini ternyata Kang Deddy juga ikut menanggapi soal kasus ini ya cuy. Yuk coba kita lihat ya. Sampurasun, Waalaikumsalam. warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang memberikan harapan. Saya sudah selesai mengantar nih yang ke sekolah. Dan sesungguhnya ketika kita menitipkan anak kita di sekolah, kita sudah mempercayakan sepenuhnya kepada guru untuk melakukan pendidikan pada anak-anak kita. Manakala anak kita berbuat kenakalan di sekolah dan gurunya memberikan hukuman, dan hukuman itu masih dalam batas kewajaran, maka kita harus menerimanya. Dan ketika pulang sekolah, ketika anak kita mendapat hukuman dari gurunya, kita harus memberikan hukuman lagi agar anak kita. Tuh guys, gimana cuy? Anak 90-an nih pasti tahu ya cuy. Kalau misal kata dapat hukuman dari sekolah, tiba-tiba cerita kepada orang tua, malah ditambahin lagi nih cuy. Gimana nih cuy? Merasa bahwa dirinya melakukan tindakan yang salah. Bukan sebaliknya, kita melakukan pembelaan. Karena apa? Kalau kita melakukan pembelaan dan kita menyalahkan gurunya, anak itu akan sudah merasa dia boleh melakukan tindakan apapun. Nah, itu cuy, dampaknya nih ya cuy. Yang bisa gue ambil kesimpulan nih ya dari omongan Kang Deddy Mulyadi ini, itulah cuy, kalau misal kata seorang anak nih melakukan kesalahan terus tidak ditegur, intinya itu dibiarin aja, apalagi sampai dibela, dampaknya apa cuy? Dia tidak tahu kalau itu sebuah sesuatu kesalahan gitu, tetapi malah ngelonjak nanti cuy, karena itu ketika melakukan kesalahan bakal ada yang membela, seperti itu ya cuy. Tapi beda nih, kalau misal kata melakukan kesalahan terus intinya itu ditangani lah ya, berusaha diingatkan dan juga ditegasin kalau itu perbuatan salah. Nah, anak pun bakal ngerti pastinya ya kan cuy. Dan kedepannya apa sisi positifnya? Dia nggak bakal ngulangin hal itu lagi, seperti itu ya cuy. Termasuk tindakan-tindakan yang melanggar karena orang tuanya melindungi. Untuk membangun hubungan guru dan orang tua siswa agar hubungannya konstruktif dan punya landasan hukum, pemerintah Provinsi Jawa Barat beberapa waktu yang lalu sebelum orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah, menandatangani surat pernyataan yang di dalamnya tidak akan mempidanakan guru yang memberikan hukuman pada anaknya dengan tujuan memberikan pendidikan dan ingin menyelesaikan seluruh problem hubungan murid dengan guru di sekolah tanpa membawa ke ranah hukum. Ini adalah bagian dari membangun kesetaraan
serta ikatan hukum yang kuat hubungan guru dan orang tua siswa. Semoga betul. kita semua bisa bersama-sama menjaga iklim pendidikan, mendidik anak-anak kita untuk menyiapkan generasi yang kuat ke depan. Dan semoga guru senantiasa terlindungi dari berbagai bentuk intimidasi dan kriminalisasi. Amin. Juga siswa juga terlindungi dari berbagai bentuk godaan yang membuat dia keluar dari sistem kehidupan yang semestinya dia jalani sebagai anak remaja. Mendidik anak adalah kewajiban kita bersama. Di sekolah adalah kewajiban guru, ketika di rumah adalah kewajiban orang tua. Nah, seperti itu ya cuy, betul banget ya. Ketika udah di sekolah itu adalah kewajiban guru untuk mendidik anak murid-muridnya ya. Tapi kalau sudah di rumah itu adalah kewajiban orang tua. Nah, gimana nih cuy? Setuju nggak nih buat kata-kata dari Kang Deddy Mulyadi ini? Kalau gue pribadi sih setuju banget ya cuy. Karena itu yang diajarin kepada gue di masa sekolah dulu cuy. Ketika melakukan pelanggaran itu udah pasti diingatkan. Selain diingatkan juga ditegaskan kalau itu adalah perbuatan salah. Apalagi gue mengulangin kesalahan tersebut ya. Udah pasti tuh cuy. Tambah diomelin. Tujuannya apa? Untuk mendisiplinkan diri dan juga untuk mengerti kalau dunia itu punya aturan gitu. Ini nggak hanya ngomongin sekolah deh cuy, negara juga punya aturan, semuanya punya aturan cuy. Gimana cara kita memperlakukan orang lain dan lain sebagainya cuy. Seperti itu cuy. Jadi di sekolah itu diajarkan untuk aturan-aturan yang baik sebelum terjun ke dunia nyatanya nih ya, yaitu di masyarakat ya cuy. Itu adalah dunia sesungguhnya nih. Karena kalau udah di dunia masyarakat itu yang menghukum bukan guru lagi cuy. Kalau memang guru masih bisa dinegosiasi lah ya. Tapi kalau udah masyarakat yang bertindak, nggak bisa bayangin kan cuy. Definisinya sebenarnya di aturan P2G menyebut hukuman yang diberikan ke murid tidak boleh bersifat menyiksa. Oke, yuk. Daripada penasaran ya. sudah jelas ya di Permendikdasmen misalnya tadi ya nomor 46 2023. Tentang pencegahan kekerasan dan penanggulangan kekerasan di sekolah satuan pendidikan. Kekerasan itu sebuah perbuatan baik langsung atau menggunakan alat yang menyebabkan luka atau menyebabkan rasa sakit bagi si objek. Dalam hal ini misalnya anak atau guru, karena guru juga bisa menjadi korban kekerasan. Jadi ketika ada perasaan sakit, ada luka, itu jelas batasannya. Karena tadi saya katakan di awal, undang-undang atau peraturan tidak boleh di wilayah abu-abu. Hadirnya Permen 46 tahun 2023 ini memberikan kepastian hukum. Karena ada 7 jenis kekerasan ya, di dalam aturan tersebut. Pertama kekerasan fisik, kedua kekerasan psikis, ketiga perundungan, berikutnya kekerasan seksual, berikutnya adalah intoleransi, kemudian diskriminasi intoleransi, dan kebijakan sekolah yang mengandung kekerasan dan kekerasan lainnya. Itu ada 7 gitu. Nah, inilah memang kelemahan di dalam sistem persekolahan dan madrasah kita, ya bahkan sampai ke pesantren. Ini yang belum disosialisasikan, belum diberikan pelatihan-pelatihan kepada guru, kepada murid, karena korban kekerasan di sekolah bukan hanya murid, tapi juga terkadang adalah guru. Bukan hanya guru dan murid, kadang-kadang adalah tenaga kependidikan. Intinya adalah warga sekolah. Nah, lahirnya peraturan ini memberikan proteksi ya kan kepada warga sekolah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, makin ke sini tentu perkembangan mengenai hak asasi manusia, mengenai demokrasi, mengenai isu-isu pengasuhan kan makin kompleks dan makin jelas regulasinya. Bahkan banyak badan-badan yang didirikan oleh negara gitu ya. Bahkan kita sudah misalnya meratifikasi konvensi hak anak melalui Kepres. Ini sudah lama sebenarnya, Kepres 36 tahun 90 gitu. Lalu ada KPAI, lalu ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi ketika ketika dalam kasus ini, kemudian anak melakukan tadi di dalam ruang kelas merokok. Ya, apa yang dilakukan oleh seorang guru? Kalau saya sebagai guru mengacu kepada kode etik guru, mengacu kepada undang-undang guru dosen, mengacu kepada peraturan-peraturan teknis tadi, satu, tentu kita akan menegur, tentu kita akan memanggil anak tersebut bertanya, kenapa kamu merokok? Apakah kamu tidak tahu aturan di sekolah ini? Apa cara itu? Kalau misalnya kata dilakukan lagi cuy, gimana ya? Kalau menegur kayaknya semua guru harusnya, nggak hanya guru ya cuy. Ketika orang tua dengan anak aja, kalau misal kata anak tersebut melakukan kesalahan, mungkin pertama kali bakal ditegur ya cuy, diomongin, jangan lakukan itu dan lain sebagainya. Tetapi kalau diulangin lagi, wah kira-kira apa sih cuy yang bakal dilakukan cuy? Nah, coba dong komen-komen ya cuy. Yuk coba kita lanjutin video ini ya cuy. Efektif? Oh, harus efektif memang, karena pendidikan itu Pak, usaha yang
ada prosesnya, proses panjang, tidak cepat gitu. Memang Kira-kira iya cuy. Kalau misal kata cuma ditegur dengan omongan, apakah itu efektif cuy? Untuk melakukan terhadap anak-anak yang melakukan kesalahan terus-menerus gitu cuy. Kalau menurut gue sih kayaknya enggak deh ya. Tapi ini perlu berpikir lebih jernih lagi ya cuy untuk memahami sudut pandang dari ini cuy. Buat teman-teman coba dong komen-komen ya cuy di bawah sini cuy. pendidikan itu butuh waktu, tidak jadi sekarang langsung dibuat. Emang ngegoreng telur ceplok gitu langsung jadi? Tidak, pendidikan tuh upaya sadar, terencana, ada prosesnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah Ki Hajar Dewantara, karena saya berpedoman salah satunya kepada beliau, tidak boleh memberikan hukuman kepada anak yang bersifat menyiksa. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, ini sejujurnya nih ya cuy, oke nggak boleh memberikan hukuman yang menyiksa gitu. Setahu gue nih ya cuy, dari dulu sampai sekarang itu yang namanya hukuman itu adalah tidak mengenakan dan tidak jauh dari yang namanya menyiksa cuy, yang namanya hukuman itu. Dan dari contoh nih ya, misal kata nih kita nggak mengerjakan PR di sekolah, itu kan disuruh berdiri ya untuk menghadap papan tulis atau tidak mengikuti pelajaran. Itu adalah sudah menyiksa cuy menurut gue pribadi ya. Belum lagi kadang dicubit nih ya, wah. Belum lagi juga ditabuk pakai penggaris nih cuy, ini tangan. Itu semuanya menyiksa cuy. Tidak ada yang enak ya menurut gue pribadi sih. Yang namanya hukuman. Beda kalau bukan hukuman nih, kayaknya nggak ada yang menyiksa cuy. Gimana nih cuy kalau menurut teman-teman? Coba dong komen-komen ya cuy. tidak boleh hukuman itu bersifat pembalasan dan guru memberikannya dengan amarah. Nah, artinya secara regulasi dan filosofi yang namanya kekerasan itu tidak dibenarkan. Misalnya, bersamaan dengan ini kemarin ada seorang anak SD yang diberikan hukuman oleh oknum gurunya gitu ya, oknum gurunya di NTT karena dia tidak mau ikut gladi upacara bendera, lalu ditampol ya pakai batu memang gitu, dan anaknya itu jelas salah. sehingga Kalau itu gue setuju sih cuy. Itu suatu perbuatan yang salah karena menggunakan batu sampeannya. Wah, terlalu berlebihan lah. Intinya jangan sampai menyakiti banget lah cuy. Jangan sampai membuat anak itu takut atau trauma gitu lah ya cuy. Sewajarnya aja lah ya. itu kan jelas, jangan sampai nanti kita sebagai orang dewasa mengatasnamakan kedisiplinan dengan cara penggunaan kekerasan fisik seperti itu. Ya, definisinya. Wah, sudah. Ini sungguh sangat rumit ya cuy untuk mengambil pelajaran dari video ini ya cuy. Karena menurut gue pribadi ya yang namanya hukuman tetap adanya ketidaknyamanan lah ya. Karena tujuannya apa ya? Tujuannya tidak lain hanya untuk membuat anak tersebut tidak melakukan kesalahan lagi, atau juga untuk berkata kalau itu perbuatan salah gitu. Nah, tanpa disadari sifat manusia itu sebenarnya liar cuy ya kan. Kalau misal kata tidak ada hukuman atau peraturan baik di sekolah maupun di mana-mana gitu lah ya cuy. Udah nggak bisa bayangin nih cuy. Semua manusia itu berbuat seenaknya cuy, semau dia. Nah, tujuan adanya aturan itu intinya semua yang ada di dunia ini merasa nyaman dan aman cuy. Yuk coba kita lihat dari sudut pandang netizen ya cuy, kira-kira seperti apa ya. Terus UU No Smoking area gimana? Terus yang bertanggung jawab atas kesehatan siswa yang terpapar dengan asap rokok siapa? Ada yang mau membiayai perawatannya? Nah, tuh guys, masuk akal banget ya cuy. Kalau misal kata undang-undang dilarang merokok itu banyak yang membantah, ya udah kalau gitu hapus aja deh, gimana cuy? Setuju nggak nih cuy? Nah ini udah ada pertanyaan tuh ya. Yang bertanggung jawab terhadap kesehatan siswa yang terpapar asap rokok gimana? Nah yo, ada yang bertanggung jawab nggak tuh? Siapa yang mau membiayai perawatannya tuh guys? Ya walaupun bagaimanapun ya cuy, kita sama-sama manusia ya, sama-sama belajar untuk mencari hal positif dari setiap kejadian cuy. Nah video ini juga dibuat tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, tapi kita berusaha untuk mengambil sisi positifnya dari setiap kejadian ya cuy. Nah sekarang gue pengen denger nih cuy, setelah kalian nonton video ini, kira-kira kesimpulan apa sih yang bisa kalian dapat? Coba dong komen-komen di bawah sini ya cuy. Kita diskusi bareng, kita sama-sama belajar dan sama-sama saling mengingatkan. Dan kalau misal kata ada berita panas lainnya, kalian bisa langsung komen-komen di bawah sini cuy. Kita bahas bareng-bareng ya cuy.
Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Dan buat teman-teman juga jangan lupa juga buat support channel ini dengan cara klik tombol like dan juga subscribe di bawah guys. Pastinya juga gue ucapin terima kasih banyak buat yang udah support channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.